Halo sahabat Polsite, kali ini kita bertemu kembali di acara Polsite Talk. Nah, kita akan membicarakan isu-isu yang terupdate soal geopolitik yang ada di Indonesia. Suatu isu yang memang beberapa waktu ini, bahkan beberapa tahun kebelakang ini seringkali dimunculkan kepada publik mengenai Laut Cina Selatan. Dalam membicarakan isu ini, kita telah kehadiran dua pembicara yang expert tentunya ya, dari konteks geopolitik dan juga pertahanan di Indonesia. Yang pertama, izinkan saya menyapa Pak Dr. Yusa Juyandi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, apa kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat juga Pak Zul. Alhamdulillah Pak Yusa bisa bergabung bersama kita untuk membicarakan tentang isu Laut Cina Selatan ini. Pak Yusa Juyandi merupakan pengamat politik, pengamanan, pertahanan, keamanan, dan juga politik lokal yang ada di Indonesia. Beliau merupakan pengamat yang memang seringkali merespon berbagai isu dinamika politik yang ada di Indonesia. Dan kemudian kita juga kehadiran tamu spesial lainnya. Assalamualaikum, selamat datang Pak Rizal. Waalaikumsalam, selamat sore menjelang malam. Apa kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah baik, di rumah aja. Beliau ini merupakan direktur eksekutif dari LesPersi, gitu, yang merupakan lembaga riset tentang pertahanan dan juga studi strategis yang ada di Indonesia mungkin ya Pak ya. Oke. Iya betul. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Dr. Yusa dan juga Pak Rizal dalam Polsite Talk kita kali ini. Kita akan coba untuk mengulas bagaimana isu Laut Cina Selatan ini kenapa harus menjadi atensi publik dan kenapa harus kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama, apa sih sebetulnya potensi yang ada di Laut Cina Selatan ini? Mungkin Pak Dr. Yusa bisa mengawali perbincangan kita tentang Laut Cina Selatan ini. Silakan Pak Dr. Yusa. Terima kasih Kang Fajrul. Selamat malam juga nih Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Polsite Talk dan semua. Ini isu yang memang menarik dan berkali-kali mungkin sudah dibahas oleh berbagai seminar ataupun kemudian forum group discussion. Dan saya kira juga Mas Rizal sering membahas masalah ini di berbagai media ya, media nasional ataupun kemudian juga media-media internasional. Saya kira kalau kita bicara soal isu Laut Cina Selatan, memang banyak yang juga menganggap persoalan Laut Cina Selatan tidak memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Tapi beberapa yang lainnya, termasuk saya melihat bahwa kalau kita bicara LCS, ini ada kaitannya dengan Indonesia, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau kita bicara dalam aspek secara langsungnya, proporsi, misalkan kalau misalkan orang bertanya persentasenya berapa persen besaran daripada keterkaitan secara langsung dengan Indonesia, memang agak sulit ya, mengukur secara persentasenya. Cuma pertama kita bisa melihat dari adanya konteks garis laut kita ya, zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Dalam beberapa hal kita sering mendengar adanya pemberitaan bahwa banyak sekali China Coast Guard ataupun kalau disebutnya adalah bakamlanya versi Cina ya, yang kemudian beberapa kali melindungi ataupun kemudian memprotek kapal nelayan mereka tatkala kapal nelayan mereka itu diberi peringatan baik oleh bakamla kita ya, Badan Keamanan Laut kita ataupun oleh KKP ya. KKP itu kan milik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disebutnya ya, kapal itu. Dan kemudian juga ya terkadang peringatan-peringatan yang kita berikan kepada China Coast Guard itu seringkali tidak terlalu digubris oleh mereka. Yang kemudian pada akhirnya seringkali menimbulkan respon yang yang memang kita anggap tidak cukup baik. Bagaimana kemudian kita menilai etikat baik dari pemerintah Cina selama ini?
Bahkan beberapa respon yang kemudian dilakukan yang diberikan oleh Cina tatkala kita melakukan suatu upaya-upaya untuk memperkuat patroli di Laut Cina Selatan, ya, wilayah kemudian Laut Natuna khususnya di wilayah perairan kita, itu mendapatkan respon yang kurang baik. Nah, belum lagi beberapa waktu yang lalu, saya lupa persisnya berapa bulan yang lalu ya, ketika kemudian Angkatan Laut kita, TNI ya, kemudian melakukan latihan kerjasama dengan dengan Amerika Serikat, ya, terus kemudian juga ada Bakamla kita yang kemudian juga sama ya, latihan dengan US Coastal Guard, dan juga kemudian kalau saya tidak salah juga termasuk dengan dengan Singapura, itu mendapatkan respon yang tidak baik dari China. Dianggap bahwa kita memperkeruh suasana. Ya. Padahal yang kita inginkan adalah bahwa kita ingin menjaga kedaulatan negara kita. Dalam konteks ini adalah yaitu di wilayah zona ekonomi eksklusif. Yang sebenarnya kalau kita bicara ZEE, kita punya hak di sana untuk eksplorasi ataupun kemudian untuk memanfaatkan sumber daya yang terkandung dalam laut tersebut, baik mineral, perikanan, dan lain sebagainya. Saya kira bicara soal kepentingan kita di sana. Terus kemudian kalau kita bicara soal geopolitik dan kepentingan negara kita, tentu ada cukup banyak potensi ekonomi yang bisa kita dapatkan, dan juga kita menghendaki bahwa dengan adanya kedaulatan kita di Laut Natuna itu, kita bisa menanamkan kepentingan kita di sana, karena memang itu adalah hak kita. Saya kira itu kalau kita bicara tentang awal daripada dialog dari perbincangan soal geopolitik di Laut Cina Selatan itu sendiri. Gitu Kang Fajrul. Baik, terima kasih Pak Dr. Yusa tadi telah menjelaskan tentang bagaimana signifikansi gitu ya dari kenapa Laut Cina Selatan ini menjadi penting untuk kita kaji bersama. Silakan Pak Rizal, mungkin ada tanggapan terkait dengan bagaimana potensi dari Laut Cina Selatan ini kenapa menjadi sangat strategis bagi negara-negara di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih atas diundang oleh Pak Jor, terus kemudian juga Dr. Yusa atas kesempatan ini. Laut Cina Selatan ini memang suatu wilayah yang diklaim oleh Republik Rakyat Cina sebagai wilayah teritorial dari RRC, sehingga menimbulkan persengketaan dengan beberapa negara, khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Jadi seperti misalnya Vietnam, kemudian Filipina, Malaysia, Brunei, itu adalah negara-negara yang wilayah perairannya diklaim secara langsung oleh Cina. Nah, kemudian hal ini menjadi penghangat setelah kemudian persoalan ini dibawa ke arbitrase internasional, dan ternyata Cina dinyatakan tidak memiliki hak untuk menyatakan wilayah tersebut sebagai teritorial lautnya Cina. Nah, kemudian apa kepentingannya dengan kita? Kita ini negara yang tidak diklaim laut teritorial, tetapi zona ekonomi eksklusif kita ini diiris oleh klaim 9 dash line yang menjulur dari wilayah sangat jauh sebenarnya dari wilayah daratan Cina. Nah, di situ ada ZEE, kita diiris diklaim. Nah, persoalannya adalah wilayah ZEE yang diklaim itu kita tengah melakukan eksplorasi. Tadi seperti Dr. Yusa sudah sampaikan bahwa kita ini memiliki hak sebagai mandat ZEE di wilayah tersebut. Kita sedang melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam, dan itu bersama-sama dengan negara asing juga untuk melakukan eksplorasi tersebut, yang mana dalam ini adalah Rusia. Jadi ada salah satu BUMN bidang migas Rusia yang bekerja sama dengan kita untuk mengeksplorasi di wilayah tersebut, yaitu namanya Blok Tuna. Nah, itulah yang kemudian menjadi masalah, dan kemudian juga pemerintah RRC atau pemerintah Cina ini melayangkan protes bahwa kita melakukan eksplorasi di wilayahnya dia. Nah, padahal ini adalah wilayah ZEE kita, dan kita memiliki hak untuk melakukan eksplorasi.
buat negara lain melintas di wilayah ZTE tidak masalah, tidak ada kewajiban dia untuk melapor untuk mendapatkan izin. Tetapi bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di situ itu bukan haknya. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan, yang kemudian menjadi potensi untuk terjadi persinggungan ketegangan diplomatik. Namun hal ini ternyata selalu, kalau menurut saya ini diselesaikan tidak secara terbuka, tetapi lebih kepada penyelesaian diplomatik di belakang atau setengah kamar. Ya. Nah, gitu. Ya. Terus hal lainnya adalah misalnya adanya kapal maritim Cina atau dari Bakamlanya Cina melakukan patroli di wilayah tersebut. Memang untuk melintasi wilayah ZTE kita tidak diperlukan satu laporan, satu izin. Gitu. Kemudian juga ada kapal riset dari Cina yang melintasi wilayah tersebut. Nah, kapal riset ini tujuannya apa? Kalau memang tujuan hanya melintas saja nggak masalah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk melakukan riset atas laut ZTE kita, itu bukan haknya dia. Nah, itulah yang kemudian menjadi beberapa masalah dan bisa menurut saya itu bisa menimbulkan suatu protes diplomatik seharusnya. Nah, lantas bagaimana kesiapan kita untuk mengamankan wilayah tersebut? Nah, memang ada Angkatan Laut, ada Bakamla yang juga melakukan patroli dan lain sebagainya. Namun menurut hemat saya itu masih belum optimal patroli dan lain-lain. Kemudian juga apa yang kita protes, misalnya kita melayangkan protes atau melayangkan keberatan atas apa yang dinyatakan oleh pemerintah Cina, itu juga tidak mendapatkan respon yang kita harapkan. Jadi lebih kepada pembicaraan yang sifatnya tidak menyelesaikan masalah, kalau menurut saya. Kemudian hal lainnya adalah, ya tentu wilayah tersebut adalah sebenarnya Laut Cina Selatan itu apabila dikaitkan dengan kepentingan Amerika. Amerika itu dia mengusung yang namanya pelayaran bebas atau freedom of navigation untuk bisa melalui di wilayah tersebut. Sementara wilayah tersebut diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya dia. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan potensi ketegangan di masa mendatang. Saya pikir ini untuk mengantar ini dulu, nanti kita berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Kalau misalkan kita tadi runut kembali pernyataan dari Pak Dr. Yusa dan juga Pak Rizal, artinya di sini ada berbagai kepentingan strategis ya dari Cina untuk bisa menguasai Laut Cina Selatan ini melalui 9 garis putus-putus tadi gitu ya. Yeah. Nah, apakah memang hanya berdasarkan potensi dari pelayaran, jalur pelayaran, kemudian potensi dari perikanan dan juga potensi dari migas yang ada di Laut Cina Selatan yang menjadikan Cina ini bersikukuh gitu untuk menguasai wilayah tersebut, ataukah memang ada potensi yang lain yang memang menjadi concern Cina untuk dikuasai gitu wilayah tersebut? Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Rizal. Jadi seperti tadi saya katakan sebelumnya bahwa Amerika ini mengkampanyekan yang namanya freedom of navigation. Freedom of navigation ini payungnya apa? Para payungnya adalah free and open Indo-Pacific. Itu yang selalu diutarakan oleh beberapa presiden Amerika, baik itu terutama pada masa Trump dan kemudian dilanjutkan oleh Joe Biden pada saat ini, free and open Indo-Pacific. Jadi artinya bahwa itu suatu konsep besar yang mana bahwa wilayah Indo-Pasifik ini harus terbuka dan harus dikelola secara fair dan tidak boleh ada yang namanya ancaman atau dominasi dari negara tertentu. Yang tentu hal ini ditujukan terhadap Cina bahwa tidak boleh mendominasi seperti itu. Nah, disinilah artinya kemudian Amerika Serikat berkepentingan untuk tetap menjaga wilayah tersebut itu wilayah yang wilayah bebas. Nah, memang kalau dari sisi sumber daya alam itu ya di Indonesia ada, di wilayah kita ada, di wilayah Vietnam juga ada yang namanya migas dan lain sebagainya. Tapi intinya tetap bahwa wilayah tersebut merupakan alur pelayaran yang sangat strategis sekali, di mana jalur pelayaran dari kapal-kapal Cina dari Timur Tengah
kemudian dari beberapa negara lainnya, itu melalui wilayah tersebut, khususnya yang menyangkut komoditas sumber daya alam, komoditas migas, dan lain-lain. Nah, jadi itu sangat vital sekali bagi Cina untuk dia tetap mengupayakan akses tersebut sebagai akses wilayahnya dia. Oleh karena itu dia klaim itu sebagai wilayah teritorial lautnya dia, dalam konteks untuk menjaga agar wilayah tersebut tetap aman. Jadi bagaimana Cina ini mengamankan wilayah tersebut, menurut saya antara lain implementasinya adalah dengan menyatakan bahwa Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya dia. Karena kalau misalnya itu sebagai laut bebas, akan banyak kapal-kapal lain, baik dari negara barat maupun negara-negara Asia Tenggara dan lainnya, yang bisa untuk melakukan pelayaran secara bebas di situ, dan di masa mendatang apabila terjadi konflik maka wilayah tersebut bisa ditutup atau dicekik apabila Cina ini di kemudian hari berkonfrontasi dengan Amerika Serikat atau negara lainnya. Jadi saya pikir manajemen adalah mengamankan itu wilayah tersebut sebagai akses monopoli pelayarannya dia. Itu aja. Jadi bagaimana mengendalikan wilayah tersebut. Berarti memang ini ada kaitannya dengan bagaimana Cina menguasai konteks ekonomi politik yang ada di wilayah Laut Cina Selatan itu sendiri gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ada tanggapan lain dari Pak Dr. Isa? Ya, tambahan dari saya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan bagaimana kekuatan sebuah negara ya, ini kan kalau kita bicara geopolitik, kita juga diantaranya melihat bagaimana kekuatan dari sebuah negara. Kekuatan ini kan perlu ditopang ya oleh berbagai aspek, bukan cuma pertahanan, tapi juga ekonomi, terus kemudian juga budaya, sosial, dan lain sebagainya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Cina, dia mencoba untuk memperkuat berbagai dimensi, ya, baik itu pertahanan, kemudian juga ekonomi dan lain sebagainya, untuk membuat negara mereka yang menjadi sebuah negara yang bisa menyaingi Amerika. Karena kita harus melihat juga bagaimana persaingan kedua negara ini, baik Amerika maupun kemudian Cina itu sendiri. Tapi kalau kita bicara soal Amerika, tentu kepentingannya bukan hanya milik Amerika saja, tapi juga beberapa negara-negara lain. Makanya Amerika itu juga didukung oleh cukup banyak sekutu ya, saya bilang. Seperti halnya kita bicara soal UK, terus kemudian Australia, makanya ada yang disebut dengan AUKUS, Australia, United Kingdom, dan kemudian United States. Belum lagi kemudian beberapa negara-negara di luar itu. Kita bisa melihat sebenarnya bagaimana kemudian contoh kecil adalah Jerman ya, yang kemudian mengirimkan satu kapal perang itu misalnya yang berlayar kemudian transit di Singapura. Itu pun baru satu. Bagaimana kemudian respon Cina pasca lewatnya kapal perang Jerman, yang kemudian kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh kapal perang tersebut bukan hanya kemudian sekedar lewat begitu saja, tapi dalam rilis yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah Jerman itu sebagai sebuah dukungan terhadap adanya pelayaran bebas di Laut Cina Selatan, yang berarti dengan kata lain Jerman juga mendukung kebijakan Amerika terhadap hal tersebut. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian negara-negara ya seperti Amerika, Inggris, Australia, dan kemudian juga Jerman dan mungkin beberapa negara lainnya. Dan melihat pada kondisi ini, Cina tentunya juga tidak tinggal diam, dan respon Cina juga terhadap bagaimana kemudian konsolidasi politik negara-negara sekutu, tentunya Amerika. Pada akhirnya Cina juga berusaha kemudian memperkuat armada angkatan laut mereka di Laut Cina Selatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Cina, Amerika, dan sekutu juga itu menjadi satu pertanda bahwa kalau kita bicara terkait dengan kekuatan sebuah negara, mereka mencoba untuk memperkuat itu bukan hanya dari satu dimensi atau bukan hanya dari satu aspek, tapi juga dari beberapa aspek. Kalau negara ingin besar, maka ekonomi harus kuat. Dan ketika kemudian ekonomi ingin kuat, maka harus juga kemudian ditunjang oleh aspek pertahanan yang kuat. Dan juga perlu adanya dimensi-dimensi lain atau aspek-aspek lain yang kemudian menopang hal tersebut, seperti aspek sosial, dan kemudian juga mungkin politik dalam negeri yang mumpuni. Saya kira itu. Dan bicara soal kemudian bagaimana kepentingan Indonesia soal Laut Cina Selatan,
maka Indonesia harus juga memikirkan bagaimana kemudian nantinya kepentingan nasional di kita ya, dan kita harus memperkuat juga bukan hanya dari aspek diplomasi. Kalau aspek diplomasi itu kan kita bicara tentang soft power gitu. Nah, tentu kita juga harus menggunakan aspek lain, ya, seperti kemudian kita bicara soal bagaimana penguatan pertahanan ya di Laut Natuna, terus kemudian juga kita juga harus memperkuat aspek ekonomi di sana dan lain sebagainya. Karena kita nggak bisa tinggal diam juga kalau misalkan ekonomi nggak kita perhatikan, pertahanan nggak kita perhatikan, terus kemudian soft power nggak kita perhatikan, ya kita akan lemah. Jadi satu aspek pun itu menjadi penting, tapi tidak bisa kemudian kita hanya mengandalkan satu dimensi atau satu aspek saja. Kita perlu menjalankan beberapa aspek atau dimensi untuk memperkuat kedaulatan kita. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti dengan kemudian melakukan kerjasama dan juga latihan bersama dengan beberapa negara, baik itu untuk angkatan lautnya, untuk bekalannya, saya kira itu menjadi sebuah hal yang positif. Oke, baik, dari responnya Pak Rizal dan juga Pak Dr. Yusa, kita bisa melihat bagaimana kompleksitas permasalahan ya yang ada di Laut Cina Selatan itu. Bahkan sudah terpotret bagaimana dinamika internasional, kepentingan-kepentingan global yang ada di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, kalaupun misalnya tadi kita sudah mulai memotret bagaimana kepentingan AS, bagaimana kepentingan Rusia, tapi bagaimana dengan kepentingan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan? Seperti halnya Filipina, Vietnam, gitu ya, Malaysia, dan Indonesia tentunya ya. Mungkin bisa direspon oleh Pak Rizal atau Pak Dr. Yusuf terlebih dahulu terkait dengan sengketa di Laut Cina Selatan ini. Tentu kalau kita bicara soal kepentingan negara-negara yang terdekat, atau kita bicara negara ASEAN, tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Fazrul, ya, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Filipina, ya, termasuk juga Brunei sebenarnya di antaranya. Ya. Mereka sangat memiliki kepentingan terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Jangankan kalau kita bicara dalam posisinya dihadapkan dengan Cina sendiri, sebenarnya soal perbatasan laut di antara negara-negara ASEAN ini kan masih juga menjadi sebuah polemik, baik itu antara Indonesia dengan Malaysia, terus kemudian Filipina dengan Vietnam dengan Malaysia juga, termasuk juga dengan Brunei Darussalam. Tapi kalau misalkan saya menggunakan bahasa yang agak informal adalah untungnya ini kita masih berada dalam wadah ASEAN. Jadi sehingga segala sesuatu itu masih bisa komunikasikan. Tapi kalau kita bicara soal Cina di luar konteks dari ASEAN itu sendiri, sehingga pada akhirnya dialog itu menjadi satu hal yang agak sulit dilakukan. Kalau dengan negara-negara anggota ASEAN kita masih memungkinkan ada satu dialog karena kita punya satu wadah bersama. Dengan Cina agak kurang. Terus kemudian kita juga harus lihat bagaimana kemudian jauhnya wilayah luas dan jauhnya wilayah teritorial yang diklaim oleh Cina bicara soal Nine Dash Line itu sendiri. Ya, misalkan kalau kita melihat bagaimana peta Nine Dash Line, ya kita bisa melihat itu kan sangat jauh dari wilayah Cina daratan. Sehingga kita akan bertanya apa kepentingan Cina dari klaim mereka sejauh ini. Kalau saya melihatnya adalah bahwa mereka menginginkan penguatan aspek pertahanan dan juga ekonomi. Karena di Laut Cina Selatan itu mengandung dari apa yang saya pelajari ya, dan kemudian beberapa studi literatur yang memang sudah dipublikasikan, itu begitu banyak potensi sumber daya alam dan juga ekonomi. Kalau kita bicara tentang potensi sumber daya alam, ya, kita akan bicara soal bagaimana kemudian potensi migas, potensi perikanan dan lain sebagainya. Dan belum lagi potensi ekonomi, misalkan kita bicara soal bagaimana ketika ada perlintasan kapal dan lain sebagainya, ya, memerlukan izin pasti ada kemudian aspek ekonomi yang diperlukan juga di dalamnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas responnya Pak Dr. Yusa. Selanjutnya bisa disambung oleh Pak Rizal, silakan. Ini kan bagian dari pertarungan global juga. Jadi Amerika Serikat dan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara dan juga di Asia Timur
itu mereka menginginkan tetap terjaganya status quo. Jadi tidak menginginkan adanya satu hegemon baru atau hegemon regional di wilayah Asia Pasifik ini. Nah, siapa sekarang yang negara yang berpotensi untuk menjadi hegemon regional? Ya, ini adalah Cina. Cina memiliki program atau memiliki satu kebijakan untuk mengamankan pembangunannya ke depan dengan melakukan kerjasama ekonomi dan juga dengan mengamankan melalui kekuatan militernya. Antara lain apa yang coba untuk dia bangun adalah mengamankan jalur-jalur strategis. Misalnya Nine Days Land itu terkait juga dengan proyeksi jangka panjang Cina melalui Maritime Silk Road itu. Jadi Maritime Silk Road itu antara lain adalah bagaimana mengamankan dan mempererat kerjasama dengan beberapa negara di wilayah yang berdekatan dengan Cina. Kemudian juga ada program Silk Road-nya juga melalui jalur darat melalui Asia Tengah. Itu kedepannya adalah bagaimana mengamankan jalur strategis, mengamankan juga suplai energi, juga mengamankan ekspansi perdagangannya. Cuman kan tidak semua negara ini dia sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Cina. Seperti misalnya beberapa negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, walaupun Cina dan Vietnam itu sama-sama negara komunis, tapi Vietnam melihat juga Cina sebagai ancaman. Itu merupakan ancaman tradisional dari kacamata Vietnam. Karena berapa kali mereka terlibat dalam perang perbatasan dan juga pernah terjadi satu skirmish di Laut Cina Selatan antara Vietnam dengan Cina. Kemudian Filipina jelas juga menganggap Cina sebagai ancaman. Malaysia, Brunei mungkin tidak terlalu, tetapi mereka juga berkeberatan dengan wilayah lautnya itu yang diklaim oleh Nine Days Land tersebut. Indonesia agak berjauhan dari klaim. Hanya zona ekonomi eksklusif kita yang sekarang mulai agak terganggu dengan keberatannya Cina atas eksplorasi migas kita di Blok Tuna tersebut. Nah, lantas apa yang dilakukan oleh negara besar? Negara besar ini seperti Amerika ini tentu ingin mempertahankan status quo. Cara mempertahankan adalah dengan membangun atau meningkatkan kerjasama dengan sekutu-sekutu di wilayah Asia Pasifik. Nah, ini dalam konteks apa? Konteks untuk membendung agar Cina ini tidak berkembang menjadi satu ancaman. Ya, ini dengan cara Amerika mempererat kerjasama, kemudian juga membangun kerjasama militer, kemudian mempromosikan freedom of navigation, kemudian juga dengan membangun kerjasama yang lebih erat lagi dengan beberapa sekutunya di luar wilayah Laut Cina Selatan. Ya, ini dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga belakangan ini dengan India. Yang mana negara-negara tersebut secara teritorial, secara geografis memiliki satu sengketa wilayah atau memiliki perbedaan pandangan dalam memandang teritorial dan geografisnya tersebut. Nah, inilah yang kemudian tadi seperti Dr. Riza sampaikan terbentuklah AUKUS. Kemudian juga untuk kedepannya lagi dengan soal potensi konflik atau potensi terjadinya satu invasi di Selat Taiwan, itu juga satu hal yang menurut saya mengkhawatirkan ke depannya. Nah, inilah yang menjadikan Amerika Serikat terus mempererat kerjasama keamanan, kerjasama pertahanan, kerjasama maritim dengan beberapa negara yang berdekatan dengan Cina. Kalau dari sisi kepentingan Amerika Serikat adalah untuk mencegah Cina ini tidak terlalu besar, ingin mempertahankan status quo. Ya, ini dengan caranya membangun satu ikatan kerjasama untuk mencegah supaya Cina ini menjadi hegemon regional. Sekarang bagaimana posisi kita? Di sinilah kita harus bisa membaca Indonesia ini dengan tren dari perkembangan tersebut, dengan ambisi Cina, dengan kemudian potensi konflik di Selat Taiwan, kemudian juga dengan Jepang sudah semakin meningkatkan kerjasama dan bahkan juga beberapa restriksi dari pasal 9 warisannya MacArthur waktu menduduki Jepang itu sudah mulai coba dicabut. Ini dengan memperkuat kekuatan militer Jepang untuk menjadi penyeimbang di wilayah tersebut, dan kemudian juga dengan India
Nah, ini saya lihat suatu hal yang harus pemerintah kita ini bisa melihat ke depannya, supaya kita bisa menempatkan posisi politik luar negeri ini secara jernih, secara bebas dan aktif. Jadi saya pikir itu yang harus pemerintah kita lakukan. Dengan cara apa? Bisa dengan kerjasama pertahanan, kerjasama melakukan patroli bersama, tentu dengan negara yang menghargai kedaulatan dari Indonesia. Maksud saya ya, artinya kalau misalnya ada tawaran dari Amerika Serikat atau dari beberapa negara di Asia Tenggara untuk bisa melakukan patroli bersama, melakukan kerjasama sharing informasi segala macam, dan kerjasama maritim, tentu dengan negara yang menghargai kedaulatan masing-masing negara. Itu menurut pandangan saya. Oke, terima kasih Pak Rizal atas responnya. Nah, tadi kita coba untuk memotret skala regional ya dari Laut Cina Selatan itu sendiri. Bagaimana sengketa yang ada di wilayah Laut Cina Selatan, tentunya yang berkaitan dengan negara-negara di ASEAN. Lalu, apakah memang tadi setelah kita memotret bagaimana peran AS, negara-negara besar lainnya tentunya, apakah memang kedatangan pejabat tinggi AS dan juga pejabat tinggi Rusia baru-baru ini menemui Presiden Jokowi gitu ya. Ini berkaitan dengan kepentingannya di Laut Cina Selatan. Apakah memang salah satunya hal agenda besar itu adalah itu? Mungkin bisa direspon dulu oleh Pak Dr. Yusa. Ya, saya kira kalau misalkan kita bicara terkait dengan kedatangan dari pejabat dari Amerika Serikat ya, waktu kalau saya nggak salah Menteri Luar Negerinya ya Mas Rizal ya, saya lupa juga ya, menlunya ya, waktu itu yang datang ke Indonesia. Saya kira banyak hal yang kemudian bisa kita ambil, bukan hanya dari kerjasama ekonomi, tapi juga dari mungkin aspek-aspek lain seperti kita bicara terkait dengan potensi geopolitik kita ya, dan bagaimana pemanfaatan kerjasama itu untuk kepentingan negara kita. Terutama juga diantaranya dalam soal bisa tertarik ke Laut Cina Selatan juga. Memang banyak hal yang saya kira dibicarakan dalam forum pertemuan tersebut. Tadi ekonomi, politik, saya kira juga termasuk di antara juga pertahanan. Dan ini bisa menjadi satu sinyal juga bagi terhadap Cina ya, supaya mereka melihat bahwa apa yang selama ini mereka lakukan itu ada dampaknya dari mereka sendiri. Dan kita memang tahu bahwa termasuk Cina ini sebagai negara yang memiliki investasi cukup banyak di Indonesia. Tapi dengan adanya kemudian satu komunikasi dialog yang kemudian dilakukan oleh Amerika, termasuk juga oleh beberapa negara-negara lain ya, seperti Amerika terhadap kepada kepada Indonesia, itu bisa menjadi satu penanda juga bahwa kita sebagai sebuah negara juga dapat merespon apa yang dilakukan oleh Cina ya, dengan kemudian juga mendekatkan diri kepada negara-negara yang justru bukan merupakan yang tidak berpihak kepada Cina dalam konteks Laut Cina Selatan. Kalau kita bicara soal kedatangan pejabat tinggi Rusia ke Indonesia, itu juga bisa menjadi salah satu pertanda juga sebenarnya terkait dengan posisi Indonesia. Tapi terkait dengan mungkin hubungannya ataupun relasi dengan kekuatan Indonesia di Laut Cina Selatan, saya kira agak kurang ini juga. Mungkin Mas Rizal bisa menjelaskan juga lebih dalam ini. Silakan Pak Rizal. Ya baik. Saya pikir kalau kedatangan dari petinggi pemerintah Rusia ke Indonesia, saya lebih melihat sebagai bagaimana mempererat kerjasama bilateral, karena terutama dalam kerjasama pertahanan juga ada itu. Kalau saya lihat itu lebih terkait kepada rencana pemerintah Indonesia itu komitmennya untuk membeli alutsista dari Rusia, tetapi terkendala oleh undang-undang dari Amerika, CATSA itu ya, yang mana undang-undang itu melarang atau akan melakukan satu embargo terhadap pemerintah Indonesia apabila pemerintah Indonesia melakukan pembelian alutsista dari Rusia. Itu ada satu undang-undang. Mungkin
saya lihat itu ya, saya yang dapat informasi kalau nggak salah seperti itu, gitu. Itu jadi terkait itu, bagaimana memecahkan hal tersebut. Apakah Indonesia akan terus membeli Sukhoi atau untuk membeli suku cadangnya segala macam tanpa harus terkena oleh jaksa, itu yang jadi persoalan. Jadi dibeli sama Rusia, tapi dia kena sanksi dari Amerika nanti Indonesia. Itu kalau saya lihat soal itu, dan kemudian juga ada kerjasama lainnya, lebih ke kerjasama misalnya migas, ya seperti yang saya sampaikan di Blok Tuna di Laut Natuna Utara, itu ada investasi yang cukup besar dari BUMN Rusia. Nah, kalau melihat kedatangan Menteri Luar Negeri Blinken ke Indonesia, saya melihat ini sebagai safarinya dari Blinken untuk merajut wilayah Asia Tenggara. Ya, ini untuk berada di dalam sphere of influence dari Amerika Serikat dalam membenung Cina. Memang Indonesia ini di Asia Tenggara negara yang relatif, negara besar ya, negara besar yang relatif terlihat netral dalam antara hubungan dengan kekuatan besar yang Amerika Serikat dengan Cina. Saya lihat ya Indonesia hubungannya dengan Amerika Serikat ini cukup lama, banyak kerjasama pertahanan, dan kemudian juga Amerika Serikat berkepentingan juga untuk menarik Indonesia ke koridornya mereka. Hal ini saya lihat begini, selama ini terminologi Indo-Pasifik itu hampir jarang bisa kita temukan pada saat pemerintah Indonesia ini sedang berunding atau sedang menghadiri suatu pertemuan dengan Cina. Pemerintah Cina ini sangat menghindari agar memakai terminologi Indo-Pasifik. Bahkan misalnya Menteri Luar Negeri kita atau pejabat dari kita banyak mengeluarkan satu pernyataan, suatu pandangan dengan istilah Indo-Pasifik, itu akan timbul satu keberatan dari Cina. Nah, sekarang setelah kedatangan Blinken, saya lihat pemerintah Indonesia ini menggunakan terminologi Indo-Pasifik. Nah, Indo-Pasifik ini adalah satu konsep dari Amerika Serikat untuk agar supaya berkaitan juga itu dengan satu konsep besar mereka ini adalah free and open Indo-Pasifik. Nah, itu satu konsep bikinan Amerika, itu yang kalau menurut menurut beberapa pejabat Indonesia itu terminologi itu sebelumnya ini dihindari untuk digunakan. Nah, ini kelihatannya salah satu indikator bahwa Indonesia ini sudah menerima atau sudah mungkin masuk ke dalam sphere of influence dari Amerika Serikat dalam konteks bagaimana mengamankan Indo-Pasifik. Itu mungkin yang lebih jauhnya lagi. Tapi ini suatu titik masuk bahwa Indonesia sudah mulai mengarah kepada bagaimana membangun keseimbangan kekuatan di wilayah Indo-Pasifik ini dalam konteks mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal ini kemudian direalisasikan dengan misalnya kerjasama pertahanan, kerjasama militer, dan latihan bersama Angkatan Laut, latihan bersama Angkatan Udara setelah itu. Jadi ada beberapa kemudian implementasi dari kunjungan dari Blinken tersebut. Jadi inilah saya rasa agenda Blinken datang ke Indonesia ini untuk semakin mempererat, karena itu bagian dari tur dia di wilayah Asia Pasifik. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah coba untuk memotret ya terkait dengan bagaimana fenomena regional dan juga bagaimana fenomena global dari Laut Cina Selatan ini. Nah, tadi juga baik Pak Rizal ataupun Pak Dr. Yusa telah menjelaskan tentang bagaimana sih kepentingan Indonesia berkaitan dengan isu Laut Cina Selatan ini, diantaranya adalah mempertahankan kedaulatan kita dan juga bagaimana kita mengoptimalkan zona ekonomi eksklusif kita untuk bisa melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi baik itu perikanan ataupun juga sumber daya migas gitu ya. Nah, apakah memang isu tentang sengketa kemudian isu tentang Laut Cina Selatan ini merupakan salah satu isu strategis bagi pemerintah kita? Atau bagaimana sih Pak Rizal dan juga Pak Dr. Wisa menilai sejauh mana atensi pemerintah kita gitu ya menghadapi isu tentang Laut Cina Selatan ini, ataukah memang sudah baik atau memang belum gitu? Mungkin silakan Pak Dr. Wisa atau Pak Rizal bisa menjawab terkait dengan hal ini. Saya melihatnya begini. Jadi memang pemerintah kita ini justru harus bisa menggunakan isu ini
atau pertarungan kepentingan antara Amerika Serikat dengan Cina ini sebagai satu modal politik agar kita ini bisa meningkatkan leverage-nya. Justru bukan kita ini terombang-ambing di antara dua kepentingan tersebut. Misalnya dengan dengan Amerika Serikat dengan isu seperti ini, ya kita bisa mendapatkan akses untuk membangun kekuatan pertahanan kita. Kepentingannya sama Indonesia dengan Amerika. Amerika ingin untuk mempertahankan freedom of navigation, ingin mengimplementasikan free and open Indo-Pasifik. Kita menginginkan untuk menjaga kedaulatan kita. Nah, di situ ada persamaan kepentingan. Ya, ini apa ya? Itu transfer teknologi militer, kemudian kerjasama pertahanan, patroli bersama, meningkatkan kerjasama regional tanpa kita harus ikut terlibat dalam satu fakta pertahanan. Itu mungkin yang bisa saya lihat kalau itu diambil. Dengan pemerintah Cina, tentu Cina akan sangat keberatan sekali dengan seperti itu. Kita memiliki satu kerjasama perdagangan, investasi yang cukup besar dari Cina. Mungkin hal itu yang bisa untuk ditingkatkan. Nah, tetapi intinya kita harus tetap berlandaskan pada kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional apa? Itulah yang harus kita implementasikan. Mungkin dalam hal ini kita bisa sedikit merujuk kepada Australia. Australia dan Cina itu merupakan dua negara yang memiliki kerjasama perdagangan yang paling besar. Perdagangan terbesar Australia itu adalah dengan Cina, bukan dengan negara-negara lain, negara Amerika dan lainnya. Tapi manakala dia berkepentingan untuk mempertahankan stabilitas regional, dia melihat Cina itu sebagai ancaman, karena didefinisikan secara jelas di dalam buku putih pertahanan, ancaman dari utara itu ya dari Cina, gitu loh, oleh Australia itu. Ya, akhirnya dia ikut oleh Amerika dengan bentuk AUKUS dan lain-lainnya. Jadi tetap sovereignty is the number one, gitu loh. Itu yang harus ditekankan. Kita kerjasama dengan Cina, tapi kalau kita sovereignty kita ditaruh di halaman belakang ya nggak bisa seperti itu. Gitu. Kita perlu Cina investasi, kerjasama perdagangan, ekspor, impor, ya itu sangat bagus sekali gitu loh. Kemudian kita juga mungkin bisa mendepan teknologi dan lain sebagainya, itu juga bagus. Nah, tapi sovereignty kita tetap harus nomor satu gitu loh. Kalau dengan misalnya kita untuk konteks laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan dan lain-lain kita bisa sejalan dengan beberapa negara, dengan negara besar, ya disitulah kita bisa untuk bisa membentuk satu kepentingan bersama. Apalagi buat kedepannya nanti ini juga kan dunia ini rawan konflik sekali. Persoalan Ukraina, persoalan Selat Taiwan itu tidak berdiri sendiri, semua saling berkaitan dan itu bisa menjadi spillover konflik terhadap Indonesia, ada dampaknya langsung atau tidak langsung. Saya pikir itu yang harus atau sebaiknya diambil oleh pemerintah Indonesia. Kalau kata Bung Hatta dulu adalah mendayung di antara dua karang. Nah, itulah saya pikir yang harus bisa diimplementasikan. Mendayung di antara dua karang itu adalah mendayung itu ya artinya kan juga nggak mesti lurus saja, dia bisa zigzag juga gitu loh. Tinggal tergantung seperti apa arusnya. Apakah di antara dua karang itu ada arus yang kuat untuk menarik atau menghempaskan, itulah kepandaian kita untuk bisa mendayung. Saya pikir itu kalau saya ambil secara perumpamaan. Jadi hal ini bukan berarti pemerintah kita lemah gitu ya, dalam konteks kedaulatan ya Pak ya, tapi lebih kepada bagaimana memainkan taktik gitu, untuk bisa memajukan pertahanan dan juga ekonomi gitu ya. Seharusnya. Ya bagaimana respon Pak Isa mungkin terkait dengan ini? Ya, saya sependapat sesuai dengan Mas Rizal. Jadi kalau misalkan kita melihat terutama respon yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita ya saat ini ya, saya dalam beberapa waktu ini memang saya mengapresiasi secara positif apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, apa yang dilakukan oleh TNI kita ketika kemudian kita mengadakan kerjasama latihan militer bersama ya dengan Amerika Serikat. Terus kemudian Bakamla dengan US Coast Guard dan juga dengan Singapura. Saya kira itu bisa memberikan satu signal kepada Cina bahwa kita nggak bergantung kepada mereka. Meskipun memang kita tahu bahwa investasi yang ditanamkan oleh Cina di Indonesia cukup banyak. Beberapa proyek-proyek strategis di Cina di Indonesia itu sangat banyak ya.
baik itu yang ada di Pulau Jawa ataupun kemudian di luar Pulau Jawa. Bagaimana kita tahu bagaimana contohnya proyek kereta api cepat Jakarta Bandung, terus kemudian juga beberapa proyek strategis mineral ya di Sulawesi dan lain sebagainya. Saya kira kita bisa memberikan signal juga bahwa Cina bisa memberikan atau menanamkan investasi yang cukup banyak di Indonesia, tapi Cina jangan sampai kemudian mendikte kebijakan politik luar negeri Indonesia dan juga kemudian mengancam kedaulatan negara kita, terutama kalau kita bicara soal laut Natuna ya yang bersinggungan dengan klaim Cina dalam Nine Days Line itu sendiri. Kita kan khawatirnya bahwa ketika kemudian Cina menganggap kita banyak bergantung dengan mereka karena begitu banyak investasi yang ditanamkan di Indonesia, mereka beranggapan kita ini negara yang bisa kemudian didikte atau bisa diarahkan oleh kepentingan mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga kemudian TNI ya dan juga Bakamla dan kemudian melakukan kerjasama dan latihan dengan pihak di luar Cina, saya kira itu menjadi sebuah warning bagi Cina. Dan ya di sisi lain juga memperkuat apa yang disebut dengan national interest kita, bahwa kita tidak berdiri di atas kaki negara lain, bahkan kita tidak berdiri di atas kepentingan salah satu kelompok, tapi kita berdiri di atas kepentingan negara kita sendiri. Kalau istilahnya tadi kata Mas Rizal ya, yang mengistilahkan bagaimana kemudian mengatakan mendayung di antara dua karang. Nah, kita harus punya satu pendirian. Gimana kemudian di antara karang-karang ataupun blok-blok yang ada, kita harus memiliki kekuatan sendiri. Makanya tadi saya mengatakan juga di awal bahwa kalau kita ingin kuat, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan satu dimensi atau satu aspek. Kita juga harus bisa mengandalkan bagaimana kekuatan ekonomi kita, bagaimana kekuatan pertahanan kita, ya bagaimana kemudian kekuatan sosial kita. Dan itu menjadi bagian yang saling terkait. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan soft power saja, tapi kita juga harus mengandalkan pada aspek yang lain, gitu, hard power. Nah, atau kalau bahasa ngetrennya sekarang ini adalah disebut dengan smart power ya, smart power gitu. Saya kira itu. Baik, sangat menarik sekali ya terkait dengan respon pemerintah kita dalam isu Laut Cina Selatan ini. Tapi bagaimana pemerintah kita ini memahamkan kepada publik bahwasanya pemerintah kita ini memiliki strategi yang tepat gitu untuk merespon permasalahan di Laut Cina Selatan. Sedangkan jika misalkan menyangkut dengan isu kedaulatan, publik hanya menilai kami ingin kedaulatan kami terjaga gitu. Kami ingin agar laut Indonesia ini terjaga dan tidak diganggu oleh negara manapun. Baiknya seperti apa? Bagaimana Pak Riza atau Pak Dr. Riza menanggapi bagaimana seharusnya pemerintah ini memberikan edukasi kepada publik agar memahami bagaimana politik luar negeri negara? Gitu. Saya kira pemerintah tidak menyatakan secara langsung bahwa ini adalah sebagai sebuah strategi dalam merespon berbagai fenomena ya. Contohnya ketika kemudian ada ada gangguan dari China Coast Guard dan kemudian setelahnya kemudian ada latihan bersama dengan militer Amerika atau dengan kemudian US Coast Guard dan kemudian itu dikatakan sebagai sebuah strategi, karena itu akan menjadi sebuah akan memberikan respon yang tidak baik juga dari negara yang mungkin punya kepentingan berbeda ya. Jadi tapi kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebagai sebuah strategi, meskipun pemerintah sendiri tidak mengatakan ini adalah strategi kami untuk merespon apa yang dilakukan oleh Cina pada Laut Natuna. Tapi dengan kemudian jawaban pemerintah bahwa kita mengutamakan kedaulatan negara kita, lalu kemudian secara tidak langsung mengajak adanya satu aktivitas latihan militer bersama dengan negara lain, saya kira itu sudah menjadi sebuah jawaban secara tidak langsung. Lalu bagaimana Pak Rizal mungkin tanggapannya terkait dengan ini? Ya, memang dalam diplomasi itu adalah untuk merespon itu banyak hal yang tidak perlu direspon
secara langsung atas satu peristiwa. Jadi misalnya langkah pemerintah kita untuk menggandeng perusahaan BUMN Rusia untuk mengeksplorasi di Blok Tuna itu satu langkah yang menurut saya cukup cerdas ya. Jadi dalam hal ini itu bukan perusahaan Barat, itu juga bukan perusahaan BUMN dari negara-negara ya di Asia juga gitu ya, tapi dari Rusia, yang mana Rusia ini kadangkala ya dan seringkali politik luar negerinya beriringan dengan Cina dan berada di luar blok Barat. Nah, jadi itu membuat bahwa Cina itu akan agak kesulitan untuk dia melakukan satu tekanan supaya atau untuk melanggar atau menekan agar menghentikan eksplorasi tersebut. Itu satu langkah. Nah, itu satu langkah yang cukup baik ya, dan cukup tepat. Kemudian juga dengan latihan bersama. Latihan bersama itu juga saya pikir itu suatu sinyal yang bisa diberikan. Misalnya pemerintah Indonesia kerjasama dengan negara-negara yang mendukung freedom of navigation seperti Amerika Serikat dan lain-lain untuk melakukan latihan militer bersama di sekitar wilayah Natuna atau di Laut Cina Selatan untuk melakukan patroli bersama. Itu satu sinyal yang cukup bagus. Nah, tentu hal ini pasti akan menimbulkan satu respon juga. Suatu aksi akan menimbulkan satu reaksi. Itu otomatis dalam politik luar negeri. Nah, sekarang kita juga tentu harus bisa mengantisipasi reaksi yang akan ditimbulkan apabila kita mengambil satu langkah A. Misalnya langkah A-nya ini adalah kita mengadakan latihan bersama. Kita seperti kayak kemarin aja, waktu TNI Angkatan Darat melakukan latihan bersama dengan US Army, itu kan diplomat Cina melakukan protes. Itu menurut saya sudah satu intervensi urusan dalam negeri ya. Intervensi itu nggak bisa dibenarkan. Hanya pemerintah kita tidak mau konfrontatif dalam respon itu. Itu juga bukan satu langkah yang baik menurut saya. Apabila ada satu pernyataan yang mencampuri urusan domestik, itu harus segera respon secara jelas. Seperti itu. Dan kemudian juga misalnya nanti kita melakukan satu patroli bersama kerjasama militer, nah itu tentu pasti akan menimbulkan reaksi. Tetapi ya kita harus bekerja sama seperti saya bilang itu dengan negara-negara yang menghargai kedaulatan kita masing-masing. Di situ ada kesamaan kepentingan. Karena politik luar negeri ini bukan bagaimana kita mencoba mengimplementasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki terhadap negara lain secara paksa gitu kan. Kecuali kekuatan kita sangat besar sekali. Ini kan ada mempersamakan kepentingan. Kepentingan politik luar negeri kita sama dengan negara mana, istilah kita bisa mencari titik temu gitu loh, untuk menjalin satu kepentingan bersama, common interest. Kalau dengan Cina kan untuk di Laut Natuna Utara, Natuna kan kita nggak bisa membangun common interest. Kita membangun common interest dengan Cina tentu akan dikeroyok sama negara-negara ASEAN yang lain, gitu kan, negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia, seperti itu. Nah, disitulah kita harus bisa mengambil satu politik luar negeri yang lebih tegas, dan bagaimana merespon, bagaimana jika Cina ini melakukan satu tekanan. Memang investasi Cina ini cukup banyak di Indonesia, udah sangat luar biasa gitu ya. Nah, tapi disitulah artinya kita harus bisa siap untuk mengambil apa yang sudah kita bikin menjadi komitmen. Itu bikin komitmen dengan Cina untuk melakukan investasi, untuk menerima investasi, tenaga kerja segala macam. Ya kita juga harus bisa juga untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan gitu loh, sebagai satu kerjasama. Tetapi tetap dalam hal ini adalah kepentingan nasional atau sovereignty yang menjadi hal yang utama. Nah, seperti ini mungkin bukan saya mengidolak ini merujuk pada Hitler bukan contoh yang bagus, tapi dia untuk kepentingan nasionalnya dia bisa berbohong dia sama negara-negara negara-negara besar lainnya. Waktu dia bohongin Inggris dengan melakukan kerjasama perdamaian sebelum dia melakukan invasi ke
Sudetenland itu di Ceko, di Polandia. Kemudian juga dengan Rusia dia bikin satu kerjasama fakta non agresi, tapi kemudian Rusia dia sikat gitu loh. Nah itu cuma kita nggak perlu jangan sampai seperti se-ekstrem itu, gitu. Tapi artinya di situ adalah pesannya ya adalah bukan pesan moral ya, pesannya adalah bahwa ya kita tetap harus mengutamakan kepentingan nasional kita. Dia kan zaman Perang Dunia Kedua Jerman itu negara yang cukup kuat, cukup besar itu, dan memilih pemimpin yang Hitler itu yang yang kejam ya, seperti itu. Jadi dia bisa melakukan langkah-langkah yang cukup vulgar. Nah, kita jangan seperti itu, kita nggak perlu seperti itu. Tapi tetap kita harus mengutamakan kepentingan nasional kita. Seperti Australia bisa menjadi rujukan kita. Kerjasama perdagangan terbesar Australia adalah dengan Cina. Tapi begitu menyangkut soal ancaman, dia bisa tegas. Dia akan bergabung dengan Amerika dengan satu kerjasama pertahanan dengan AUKUS dan lain-lain untuk membendung ancaman dari yang menurut penafsiran ini berdasarkan dari Cina. Nah, kita sudah mengidentifikasi ancaman nasional kita yang berasal dari luar itu dari mana. Itu harusnya menurut saya kita punya satu buku putih yang lebih lugas, yang bisa untuk mendefinisikan potensi ancaman dari eksternal itu dari mana. Nah, ini yang dilakukan oleh Australia, oleh Jepang, oleh buku putihnya dan lain-lain. Mereka secara lugas menyampaikan bahwa potensi ancaman dari luar itu dari mana. Kita masih dalam politik untuk membuat everybody happy, gitu. Menjalin hubungan yang baik dengan semua tetangga tanpa adanya satu definisi potensi ancaman. Kita melihat potensi ancaman terbesar kita dari Australia kita sampaikan. Misalnya Australia sering campur tangan untuk urusan Papua dan lain sebagainya. Sampaikan, definisikan gitu loh, bahwa ancaman kedaulatan antara dari selatan, dari utara, dari selatan, dari mana, dari utara, dari mana. Nah itulah yang menurut saya kita harus lebih lugas. Tapi berani lugas seperti itu tentu harus punya modalitis. Modalitis kita apa dalam politik luar negeri? Tentu biasanya umumnya negara-negara yang kuat itu kan memiliki satu ekonomi yang cukup kuat juga, yang cukup relatif mandiri. Nah, kita dalam hari ini mungkin sadar posisi gitu ya, kondisi ekonomi kita nggak terlalu kuat, terus kemudian juga kekuatan militer kita juga masih sangat terbatas untuk diproyeksikan menghadapi ancaman dari luar. Ya, saya pikir itu yang saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Rizal, Pak Dr. Yusa. Sebetulnya masih banyak gitu yang bisa kita diskusikan lagi terkait dengan isu Laut Cina Selatan ini gitu ya. Namun karena kita terbatas oleh waktu gitu ya, oleh karena itu kami mohon mungkin bisa merespon satu pertanyaan terakhir. Nah, terkait tadi kita sudah mencoba untuk mengulas atau mengkritik gitu ya bagaimana fenomena Laut Cina Selatan itu, kemudian kita juga sudah bisa memetakan seperti apa idealnya negara kita bersikap gitu. Nah, lalu bagaimanakah tanggapan dari Pak Rizal dan juga Pak Dr. Yusa terkait dengan idealnya negara kita itu yang realistis bisa dilakukan itu seperti apa dalam menyikapi Laut Cina Selatan ini yang memang belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sekaligus ini untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, mungkin dipersilakan kepada Pak Dr. Yusa. Sebenarnya yang belum dilakukan oleh pemerintah kita tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Rizal ya, yaitu kita belum mendefinisikan secara jelas dan tegas sebenarnya apa ancaman yang datang dari utara, dari selatan, ya, ataupun dari wilayah lain. Karena kan kita ini punya wilayah sebenarnya kalau kita bicara soal potensi ancaman akan selalu ada ya potensi ancaman itu. Di sebelah sebelah barat juga kita punya potensi ancaman meskipun itu ada laut terbuka, dan sebelah timur pun sama. Meskipun itu laut terbuka juga kita punya potensi ancaman. Ya. Dan bukan hanya itu, tapi kita bicara soal Papua ya ada potensi ancaman. Dan datangnya baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Secara tidak langsung tadi kita bicara terkait dengan bagaimana kemudian ya, terkadang adanya intervensi secara informal dari Australia terhadap isu masalah Papua. Terus kemudian juga di utara kita bicara soal bagaimana adanya ancaman dari
dari Cina ya, kalau kita bicara terkait dengan tadi kepentingan Cina di Laut Cina Selatan, dan kemudian di sebelah di sebelah barat kita ya, kita banyak sekali juga isu-isu yang terkait dengan masalah aktivitas terorisme, terus kemudian perompakan dan sebagainya di wilayah laut Samudra Hindia, atau kita bisa bilang sebagai laut Hindia ya, gitu misalnya. Dan saya kira itu yang harus kita lakukan. Pemerintah perlu kemudian secara tegas mendefinisikan bentuk ancaman tersebut dalam posisi pertahanan. Dan hal lain, kalau kita bicara terkait dengan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan bagaimana ancaman-ancaman tersebut, tentu kita harus bisa memposisikan negara kita secara baik. Secara baik ini misalkan gini, kita tahu bahwa kita memang tidak memiliki kekuatan yang mumpuni di sektor ekonomi. Kalau kita bicara sektor pertahanan juga, kita dari segi alutsista, terus kemudian juga jumlah personil itu juga tidak terlalu banyak. Bahkan dalam satu komparasi yang pernah saya lihat dan saya dapatkan, kalau kita bicara terkait dengan kekuatan Cina, bila dibandingkan dengan kekuatan negara-negara ASEAN pun itu masih jumlahnya masih lebih kuat Cina. Jadi ini kita bisa mengilustrasikan atau mendapatkan sebuah gambaran. Namun kalau misalkan kita gabungkan bagaimana kemudian dengan kondisi kekuatan Amerika di Laut Cina Selatan itu cukup besar, dan saya kira yang kemudian harus kita lakukan pemerintah terutama ya di sini, yang kemudian perlu dilakukan dalam kemudian merespon adanya klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan adalah kita melihat bagaimana yang sebenarnya lebih menguntungkan kita. Banyak sekali kemudian tanggapan-tanggapan yang termasuk saya juga ya, tapi bahwa kalau kita bicara soal Laut Cina Selatan, tentu strategi yang kita harus lakukan adalah kita melakukan pendekatan terhadap lawan yang memiliki kepentingan terhadap yang memiliki kepentingan paling besar ya terhadap Laut Cina Selatan. Siapa ya? Tentu Amerika. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya adalah dia lebih mengedepankan pada free navigation, tanpa harus kemudian mengklaim bahwa wilayah itu adalah wilayah mereka. Beda halnya kan kalau kita bicara terkait dengan kepentingan Cina. Cina punya kepentingan untuk mengklaim wilayah tersebut sebab pertama aspek historis, yang kedua juga karena aspek politik dalam negara mereka, karena dalam negara mereka juga desakan terhadap Xi Jinping juga begitu kuat sebenarnya, supaya bagaimana Cina ini tidak hanya menjadi negara yang mengklaim sebagai dirinya kuat, tapi juga benar-benar menunjukkan bahwa dirinya itu memang kuat. Karenanya Xi Jinping sendiri kan sebenarnya sedang berusaha untuk memperkokoh kekuatannya di dalam negeri. Dan salah satu yang dilakukan adalah kemudian dia ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya ini memiliki kemampuan untuk kemudian mempertegas kekuatan Cina itu sendiri secara global. Salah satunya adalah bahwa mereka punya kemampuan untuk untuk mengklaim kembali wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayah dari teritori kedaulatan negara mereka. Kalau Amerika kan tidak sejauh itu. Kepentingan Amerika adalah bagaimana supaya kapal-kapal dagang mereka yang mampu melewati Laut Cina Selatan tanpa harus mendapatkan kesulitan. Saya kira itu yang kemudian kita harus pertimbangkan. Nah, untuk aspek itu kita dekat ke siapa. Nah, untuk hal yang lain, ya tentu kita harus punya strategi yang lain juga, bicara soal ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Rizal. Selanjutnya mungkin Pak Rizal. Nah, yang menarik ini di Cina ini makin hari ini dia makin mempertegas klaimnya oleh Laut Cina Selatan. Yang mana tahun lalu ya kalau nggak salah, itu baru dirilis satu undang-undang yang disebut Undang-Undang Maritim. Jadi isi dari Undang-Undang Maritim itu adalah semua kapal laut, kapal udara yang melintasi wilayah tersebut harus melapor kepada otoritas yang berkaitan dengan pengaturan laut dan udara Cina. Jadi ada satu keharusan.
itu tadi berkaitan dengan apa disampaikan Dr. Yusa bahwa Amerika itu tidak ingin kapal-kapalnya, baik itu kapal dagang dan lain sebagainya itu terhambat untuk melalui Laut Cina Selatan. Namun nyatanya Cina ini justru makin mempertegas klaimnya dengan merilis undang-undang secara sepihak, walaupun di arbitrasi internasional tidak diakui gitu loh bahwa klaimnya itu sudah kalah ya. Tapi siapa? Tapi ini berkaitan dengan real politik. Real politik adalah ya, bahwa di wilayah tersebut negara yang besar, negara yang kuat, yang berpotensi untuk menjadi hegemon regional adalah Cina. Cina dia mempertegas klaim, dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat, saya lihat dia merujuk kembali kepada pengalamannya waktu perang dingin dengan politik pembendungan yang disebut dengan containment policy. Sekarang containment policy yang dulu ditujukan kepada Uni Soviet sekarang akan ditujukan kepada Cina, tapi lebih dalam konteks kepada bagaimana membangun kekuatan di wilayah Asia Pasifik ini yang dia sebut adalah Indo-Pasifik. Itu jadi dengan memperkuat, jadi tidak containment policy ala perang dingin, tapi dengan offshore balancing yang oleh Bersheimer itu disebutkan. Ini adalah membangun kekuatan-kekuatan sebagai penyeimbang di wilayah ini untuk menghadapi China yang dia dukung untuk diperbesar kekuatan. Saya lihat di sini adalah India, Jepang, dan juga Australia itu yang untuk membendung kekuatan China. Dan kemudian negara-negara Asia Tenggara ya sebetulnya negara-negara yang terlalu kuat untuk kekuatan militer, karena kalau untuk militer modern ini kan kekuatan laut adalah implementasi daripada kekuatan militer modern. Ini sedangkan yang dipersenjatakan adalah wilayah laut. Nah, Indonesia masih jauh dari kekuatan angkatan laut yang modern. Kita ini baru aja membentuk 3 armada, baru aja. Tetapi alutsistanya masih jauh dari memadai mempertahankan kedaulatan. Nah, tentunya kita prioritasnya adalah bagaimana memodernisasi angkatan bersenjata kita dengan aman, dengan tanpa gangguan, dengan tanpa satu campur tangan yang lebih dan dengan tanpa kita mengalami satu ketergantungan terhadap negara lain. Nah, itu yang harus ditempuh, harus dipilih oleh para pembuat kebijakan kita. Dengan Amerika Serikat kita mungkin bisa didukung modernisasi, cuma ada beberapa hal yang kita setiap kali direcokin soal embargo dan lain-lain. Dengan Cina tentu akan direcokin dengan Amerika Serikat. Dengan Rusia demikian juga di sini. Para pembuat kebijakan di bidang pertahanan, di bidang luar negeri harus bisa untuk memilih satu kebijakan yang cukup cermat. Namun di sini bisa kita lihat apabila ada persamaan kepentingan, maka itu akan bisa diimplementasikan. Persamaan kepentingannya apa? Misalnya freedom of navigation bisa bersinggungan dengan kepentingan kita, bisa bersama dengan kepentingan untuk menjaga kedaulatan dan juga untuk meningkatkan modernisasi militer. Itu bisa. Gitu. Dengan Rusia ini untuk beberapa hal dan juga perlu untuk membangun kekuatan pertahanan. Cuman bagaimana kita menghadapi diplomasi kita, kemampuan kita berdiplomasi untuk menghadapi kemudian mendapatkan sanksi CATSA dari Amerika, embargo dan siapkah kita? Kalau bisa kita nggak siap, ya harus ada pertimbangan pilihan yang lain. Apalagi sekarang dinamika globalnya adalah, kalau kita lihat ke depannya potensi invasi Rusia ke Ukraina itu juga tentu akan berdampak terhadap konstelasi di kawasan Asia juga. Yakni tetap ada kemungkinan bahwa Cina akan mengambil satu manfaat, satu poin dari konflik di sana, karena Amerika kekuatan militer tersebut untuk dia melebarkan pengaruhnya atau dia bahkan lebih jauh lagi melakukan invasi ke Taiwan. Nah, ini apalagi tadi terkait juga dengan yang disampaikan oleh Dr. Yusa bahwa Xi Jinping ini mungkin juga dalam posisi yang agak tarik-menarik gitu di dalamnya. Kalau dia ingin memperbesar kekuasaannya maupun memperbesar kekuatannya adalah teorinya itu dia dengan perlu satu dukungan politik yang kuat dari dalam. Dukungan politik yang kuat dari dalam adalah dengan konflik dan eksternal, adanya perang, adanya kaitan internasional akan meningkatkan otomatis secara teori itu akan meningkatkan
kapabilitas powernya dia di dalam lingkup domestik. Itu teorinya seperti itu. Tapi pertarungannya juga besar. Kalau dia kalah dalam pertarungan, maka dia habis di situ. Nah, di situ kita bisa lihat kaitannya antara politik domestik Cina dengan bagaimana politik luar negeri, apa yang akan diperbuat Cina. Apalagi tahun ini nanti menghadapi Kongres Rakyat Nasional, tentu posisi Xi Jinping ini akan dievaluasi oleh para politbiro, yang mana dia akan menghadapi internal strategis. Jadi ini saya lihat kita bisa membaca arahnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rizal dan juga Pak Dr. Risa atas kehadirannya dan kesempatannya dalam acara Polsek Talk membahas tentang Laut Cina Selatan. Sebetulnya memang masih banyak sekali hal yang bisa kita elaborasi dari Laut Cina Selatan ini gitu ya. Bahkan isu tentang geopolitik Indonesia ini sangat kaya gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dr. Risa Jiyandi, pengamat politik Universitas Pajajaran. Terima kasih atas kehadirannya Pak Rizal, Direktur Eksekutif dari Les Persi. Terima kasih banyak. Baik sahabat Polsek, pada kesempatan ini kita telah tiba di ujung waktu dalam membahas isu tentang Laut Cina Selatan. Tentu kedepannya kita akan membahas tentang isu-isu lainnya dari geopolitik Indonesia. Oleh karena itu tetap stay tune di podcast kita, Polsek Talk tentunya ya. Akhir kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.